tidak bertemu, dan sekarang kita mau bertemu lagi. Kita mau praktikum sekarang ya. Kemarin itu kita belajar tentang teorinya aja yang elektrolit non elektrolit. Tapi sebelum kita mulai, baiknya kita mengutamakan Tuhan dulu dengan cara berdoa menurut agama masing-masing. Ayo KM-nya. Siapa KM-nya di sini? Saya. Oke, Bulan pimpin dulu doa. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memberi salam. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke. Kondusif ya semuanya. Oke. Jadi kalian kan udah masuk Google Classroom belum yang udah bawa siapin kemarin? Oke, udah ya. Di situ tuh ada absensi. Jadi coba kalian isi dulu absensinya. Gua kasih 1 menit ya untuk mengisi absensi itu 30 detik deh karena cuma sebentar doang karena nama sama ya udah tanggalnya doang ya. Bapak mau nyiapin PPT-nya dulu nih. Oke, karena pagi-pagi Bapak ingin kalian semua berdiri dulu coba. Berdiri di tempat masing-masing coba. Ayo berdiri. Biar semangat. Semangat pagi kita mau games dulu pagi-pagi. Oke, kalian semua tahu lagu Balon Pada 5 ya? Gimana coba nadanya Agni? Gimana? Ya udah gimana? Ya asli. Astagfirullah. Balonku ada 5. Gitu ya. Udah. Nah, kalian nanti bakal ini ada remote kematian lah anggapannya ya. Jadi remote ini itu nanti dioper-oper, nanti waktu Bapak bilang door berhenti di situ, Bapak bakal tanya. Tapi pertanyaannya gampang ya. Oke, ini untuk mereview yang pertemuan minggu lalu aja. Oke, tentang nanti lah. Yuk dimulai dari Napran dulu. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya biru abu, merah muda dan biru. Malah terserah hijau. Apa jawab jadinya? Nada. Oke, Nada. Bawa mau nanya aja nih. Oke, Nada ya. Pertanyaannya itu adalah dengerin teman-teman. Apa arti dari larutan elektrolit non elektrolit dulu aja. Apa artinya? Yang kemarin udah belajar ya, Pak. Iya, udah. Listrik. Oke. Ayo mulai lagi, nyanyi lagi, tapi lebih cepat lagi ya. Balonku ada 5. Merah muda dan biru. Terus balon hijau. Oke, restu. Restu. Apa arti dari larutan? Kalau tadi elektrolit dapat mengantarkan listrik, kalau yang non elektrolit apa? Elektrolit itu larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Oke, semuanya ya, tepuk tangan. Kita duduk masing-masing, udah dulu. Ini remote kematian, minggu depan kita coba main game lagi ya kayak gini. Oke, nah ada semuanya. Kita itu udah tahu gitu, ternyata larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Nanti kayak di dalamnya ada apa, terus contohnya seperti apa, nanti kita sama-sama pelajari. Terus ada lagi tadi yang non elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, dari sana ada nggak yang mau ngasih contoh kira-kira menurut kalian aja gitu? Ada nggak sih lautan non elektrolit dan elektrolit di kehidupan kita sehari-hari? Ada. Apa kira-kira, ada yang mau ngasih contoh? Satu. Ada yang kebayang nggak? Air garam dalam tubuh juga. Pokari sweat boleh, benar. Nah, kalau misalnya Bapak bisa bilang, kalian pernah minum obat oralit gak? Pernah. Nah, kamu gimana sih? Gak pernah bulan? Saya mau minum obat. Oke. Jadi kalau misalnya kalian diare,
ternyata salah satu indikasinya apa kalau misalnya kalau kalian lihat ternyata kurang elektrolit. Makanya pakai obat oralit itu supaya elektrolit yang ada di dalam tubuh kalian itu dapat tergantikan. Wawasan baru kan? Nah, makanya dari situ. Terus apa lagi di dalam aki? Siapa yang bawa motor? Enggak, berapa yang bawa motor? Naik motor bisa. Oh iya, benar ya. Emang jenius, emang anak kelas ini nih satu ini. Nah, bapak malas sekali masuk sini. Oke ya, benar. Yang bawa motor, benar ya, yang mengendarai motor gitu. Nah, itu kan pasti di motor itu ada yang namanya apa sumber listriknya? Aki. Di aki situ ada yang pakai elektrolit yaitu apa? H2SO4 di dalamnya. Oke? Nah, itu adalah salah satu contoh dari elektrolit dan non elektrolit. Jadi pada saat ini kita mau praktikum gitu. Praktikumnya tentang apa gitu ya? Menentukan elektrolit larutan gitu ya. Menentukan larutan elektrolit dan non elektrolit menurut daya hantar listriknya. Berdasarkan D biar bagus. Coba kalian lihat di LKPD kalian masing-masing. Oh ya, sebelumnya coba kalian lihat dulu di depan. Di sini tujuan kita pada hari ini gitu, kita kan bakal praktikum. Bapak harapannya kalian itu bisa mendapatkan kesimpulan dari yang kita tujuan praktikum kita pada hari ini, yaitu dapat ngebedain, dapat nentuin apa sih penyebabnya gitu. Yang kedua dapat mengidentifikasi sifat dari larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Jadi di dalam larutan itu tuh gimana sih gitu? Sifatnya itu apakah nanti kalau misalnya pakai daya hantar listrik lampunya menyala terang kah, mati kah, atau redup? Itu kayak gitu ya, nanti ya kan bakal menjawabnya di mana? Di LKPD kalian masing-masing, di tabelnya ada, di kesimpulan juga harus kalian cantumin. Nah, di sini kita masuk ke salah satu contoh lagi. Bapak punya suatu case pembunuhan gitu. Case pembunuhannya itu adalah, kalian pernah dengar namanya assassin nggak? Assassin itu biasanya dikenal sebagai pembunuh yang suka diam-diam. Nah, Bapak tuh punya satu contoh makhluk gitu ya di perairan gitu, di mana dia itu tanpa menyentuh tapi bisa membunuh. Pernah tahu ini apa? Ikan mas. Ini ikan. Nah, coba kalau misalnya kalian lihat di Google Classroom, di situ Bapak udah cantumin linknya di YouTube, di mana ini hewan apa? Kalian udah ada yang nonton sebelumnya di rumah? Bapak udah kasih sebenarnya dari sebelumnya, ya. Nah, jadi di ini tuh adalah belut listrik. Nah, jadi ketika ada, kalau misalnya kalian tonton dari yang menit 8.16 sampai 8.53 di situ kelihatan. Ternyata ada ikan yang dekat. Terus apa ikannya? Ikan yang di dekat belut listrik itu Masih tersengat. Nah, pertanyaannya ada yang mau mencoba untuk bertanya dari kasus itu nggak? Boleh Asti, apa? Kenapa ya kok ikannya bisa mati? Oke, jadi Kenapa ya? Padahal nggak langsung kena sama belutnya pak. oke. Kenapa, Pak? Satu itu dicatat semua teman-teman. Terus yang lain ada yang mau ditanyain? Kira-kira silakan. Jadi kan belutnya di dalam air ya. Mm-hmm. Ada ikan yang datang ke belutnya terus tersengat. Kenapa gitu? Karena dia di air. Kenapa air bisa mengantarkan listrik? Oke. Berarti belutnya nganterin listrik kan, menghasilkan listrik, terus akhirnya ikannya bisa mati. Kenapa kok lewat air itu bisa mengantarkan listrik? Ada lagi yang mau ditanyain? Pak, Boleh, Nana. mengapa cairan dan larutan bisa mengantarkan arus listrik? Oke. Sip, banyak pertanyaan-pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Nanti kita coba bahas satu-satu ya. Nah, di sini sebelumnya ini Bapak udah coba edit. Coba kalian lihat di LKPD kalian. Sudah? Sudah pak.
Kita masuk ke yang judulnya perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis. Coba dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah ketika kita berada pada larutan lain akan tetap tersengat listrik? Jawabannya apa menurut kalian? Hipotesis saja. Menurut kalian apa? Kelompok 1. Apa? Tidak semua larutan dapat mengantarkan listrik. Betul itu Pak? Betul. Terus ada lagi nggak yang lain? Larutan yang dapat mengantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit. Sedangkan larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik disebut larutan non elektrolit. Oke, untuk kelompok 2 boleh jawaban yang nomor 2. Kira-kira apa menurut kalian? Bacain juga sama soalnya. Silakan Muti coba. Bagaimana cara menentukan suatu larutan dapat atau tidaknya menghasilkan listrik? Dengan eksperimen, Pak. Oke, eksperimennya kira-kira eksperimen apa? Menempatkan karbon yang berhubungan sumber listrik. Oke, pakai lampu nggak kira-kira? Ya. Untuk menentukannya. Oke, pakai lampu ya. Daripada harus tangan kalian masukin gitu, nanti kesetrum juga gitu. Oke, pertanyaan nomor 4 boleh. Yang apa hubungan antara itu? Boleh kelompok 1 apa kira-kira jawabannya? Sebelum kita masuk ke tabel. Yang mana yang masuk? Hubungannya lampu dengan daya motor listrik. Semakin dayanya besar. Kalau ya semakin daya listriknya besar, maka nyala lampu semakin terang. Oke, yuk kita coba lihat ini di depan kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, tadi Bapak tuh udah hapus-hapusin sebenarnya. Tapi kenapa ada lagi gini ya? Ya udah tahu deh. Ya, betul. Ini kan hipotesis. Nah, ayo coba dari kelompok 1 kira-kira HCl dia kira-kira ada di tempat yang mana? Kita hipotesis dulu aja. Tidak. Tidak. Terus kelompok 2 NaCl Nyala terang. menyala terang. Untuk ini kelompok 1 Aquades kira-kira Redup tidak menyala. tidak menyala. Air keran menurut kelompok 2 apa? Tidak. Tidak. Terus apa kelompok 1? Menyala. Menyala. Menyala yang mana ada 2? Yang jelas. Yang mana? Terang. Rupanya darah tinggi. Larutan cuka kelompok 2. Redup. Larutan gula kelompok 1. Tidak menyala. Yang mana? Bapak yang pusing isinya. Tidak. Oke. Nawa kelompok 2 terakhir apa? Redup, Pak, redup. Redup. Oke. Ini hipotesis kalian. Coba ambil bakinya dari kelompok 1 dulu yang ini. Oh, yang dekat dulu aja kelompok 2 boleh. Kelompok 2 bakal ngelakuin praktikumnya dulu. Kelompok 1 ngapain Pak? Iya. Menunggu dulu ya kelompok 1. Nggak boleh makan di lab. Kalian sambil isi dari LKPD-nya boleh. Boleh. Dua-duanya Pak diambil. Enggak, satu aja. Satu baki kan. Mes. Coba dites dulu, itu langsung nyala ketika di. Kamu pulang ya? Nah, coba dihubungin LKPD-nya sama. Itu dia aja belum, dia belum menyambang. Ya, ya. Oh, tinggal berarti dia. Iya, pulang tak ya? Boleh dikeluarkan. Pulang lah. Sambil dibukain itu kertas, apa plastik gitu. Gak boleh gitu, asli aja sama kamu mau pulang terus lagi praktikum. Nanti udah Bapak ini dibukanya full, Pak. Ya, Dibukanya full. Dibukanya full. full aja, bukain semuanya. Ini ya, tahu bapak ngomong kayak gitu. Bapak, Kan istilah kalau udah ya. Masih nih. Ini Gak boleh dibukanya. bayar. Dibukanya. Dia kami mau di kantor sama bapak. Iya. Iya. Maksudnya ditempel di mana? Nah, Jadi tinggal ini masuk
Iya, tinggal dimasukin aja, dimasukin terus dibersihin, masukin. Oke. Kalian cuma empat larutan apa aja? Oke, sip. Dimasukin. Berarti alkoholnya Coba dulu yang alkohol dulu. HCl. Awas ya ketika kalian masukin jangan sampai elektrolitnya bersentuhan. Kalau bersentuhan pasti nyala. Kenapa ada siapa? Ini. Awas sampai bersentuhan. Aku ada sih mana? Udah nyala ya. Sip. Kalian Kalian nanti bakal masukin larutan apa aja? pas ada penyerahan aku ada NaCl, HCl. Cuma boy. Tapi enggak lihat. Puasa. Terus tiga. Almost. Udah nempel. Ini apa sih? Gak ada yang kayak gini. Kamu baca? Ih, kenapa kamu bisa ngomong? Belum pulang. Belum. Bapak ada yang di sini? Udah lagi sini aja. Aku nggak pulang. Alkohol boleh ditutup lagi nggak? Sih. Kita coba dibuang lagi, Pak. Iya, maaf ya. Salah satu. Sudah, ini terakhir. Ya gantian aku itu beres kita. Kalau bisa banyak yang kamu mau ngapa-ngapain? Nah itu bisa dipakai. Aku bilang di dalam aku tapi udah S2 ya. Di antara kalian gue yang paling kedua. Ini anak-anak kok bahasnya S2 kalian cepat banget ya? Bapak, Pak, kita kan harus bermimpi yang tinggi. Oh, Saya udah iya, S2. betul. Jangan saya S8. Itu kan. Waduh. Saya STL. Udah? Saya bisa. Lagi dong. Kita yang paling dekat dari kamera. Oke. Alatnya udah di sini ya. Silakan anak-anak kelompok satu nih nyala. Boleh dipastiin juga elektrodanya bersih ya. Kerja cepet ya. Kalian boleh bahas isi dulu jawabannya yang ini. Habis. Kok menyala kalian? Elektromet. Nah, lihat kenapa dia menyala? Itu elektrodanya bersentuhan di atasnya. Jangan sampai bersentuhan kayak masukin. Boleh itunya diinformasikan. Iya. Nah, itu boleh kayak gitu. Tuh, menyala nggak? Ya ampun. Tuh, tidak menyala ya Tidak guys. menyala. Itu apa harusnya? Aku dilapin. Lapnya yang cukup bersih ya. Kadang ternyata masih ada lautan di sebelumnya. Di elektrodet. Iya nih. Ada lagi. Patah-patah sih. Wah, meredupnya lah. Jangan. Itu apa itu? Ini ekran. Ini bapak tamen garamnya Pak. Betul. Masak kok sama bapak itu dipakai buat makan. Ada itunya. Ada yang ngambang-ngambang. Berarti itu air tanahnya itu bersih. Apa? Itu apa? Kimia lingkungan itu tidak baik. Kamu udah belajar kimia lingkungan? Iya kok kamu cepet juga ya?
kelompok 1 pasti ini salah masukin deh. Kelompok 1 tadi harusnya kelompok apa aja? NaCl. Udah kan tadi udah dicobain NaCl, Aquades, Aircraft. Oke, boleh. Marah-marah aja. Marah-marah aja Bapak. Oke, yuk kita bahas bareng-bareng. Kelompok 1 dapatnya apa? HCl-nya. Menyala terang. NaCl-nya. Aquadesnya. Tidak menyala. Menurut kami ini gimana? Memperhatikan kelompoknya tidak? Nah ya, air terangnya redup. Larutan alkoholnya kelompok 2. Alkohol tidak menyala. Coba. Redup. Gula. Redup. NaOH. Kuat apa kuat? Nah, sip. Coba kalian bandingin sama tabel sebelumnya. Waduh. Salah ya. Kelompok 1 HCl gimana nih? Katanya dia tidak menyala kalau di hipotesis kalian. Tapi ada rencana ganti KM? Ya. Oke, kita bahas nih di sini. Coba lihat pertanyaan kalian yang ada di bawah tabel. Nah, kelompok 1 coba baca pertanyaannya dan jawab. Dari data yang sudah didapatkan, botol larutan yang tergolong ke dalam larutan elektrolit kuat dan lemah dan non elektrolit. Coba lihat di tabelnya yang sama-sama kita isi tadi. Yang kuat kira-kira yang mana? HCl, NaCl, NaOH. NaOH. Terus kalau misalnya menurut kelompok 2 yang lemah apa? Air keran, cuka dan gula. Yang non elektrolit, Aquades dan alkohol. Kira-kira menurut kalian udah sesuai teori belum? Gula Pak, gula. Harusnya apa kalau gula, Naulan? Tidak menyala. Tidak menyala. Terus apa lagi, ada lagi nggak? Yang tidak sesuai teori. Cukai. Oke, semuanya udah benar kecuali yang gula. Kira-kira menurut kalian apa kesalahan? Kira-kira menurut kalian apa kesalahan dari? Gak bersih Pak, bersih. Betul. Terus ada lagi nggak kira-kira? Itunya nempel. Bisa itu nempel, nggak bersih. Bisa aja karena baterainya itu masih baru banget, jadi arus listriknya kuat sehingga lampu LED-nya terlalu peka gitu terhadap listrik, jadinya bisa menyala redup gitu misalnya. Kayak gitu, itu termasuk juga salah satu kesalahan dari praktikum kita. Nah, dari sana coba nomor 2 dijawab kelompok 2. Bacain pertanyaannya juga. Ayo. Berdasarkan pertanyaan di atas, mengapa terdapat larutan elektrolit maupun ataupun lemah dapat mengantarkan listrik sedangkan non elektrolit tidak? Apa yang membedakan dua golongan tersebut? Apa kira-kira? Nah, Itu jawabannya apa? Kok udah jalannya sih? Kalau yang elektrolit itu ionnya bergerak bebas, kalau yang non elektrolit itu molekulnya terurai sedikit menjadi ion. Oke. Kalau kelompok 1 ada tambahan nggak? Nggak ada? Udah masalah sama? Apa? Asti katanya mau nambahin Asti. Oh ya, silakan Asti ke depan mau? Enggak. Dapat Apa? apa Pak? Cina? Nggak ada apa-apa. Ya. Nggak cukup Pak, cukup. Cukup. Kelompok untuk pertanyaan, ada lagi nggak pertanyaan selanjutnya? Sudah. Langsung ke kesimpulan ya. Sip. Jadi kalau misalnya Bapak kasih lihat nih ya, gambaran di depannya sebenarnya kayak gini. Bapak anggapannya punya 3 beker gelas. Kayak gini. Nah, di beker gelas ini Bapak anggap ini adalah larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam beker gelas itu? Larutannya itu kalau misalnya ini larutan, kita zoom. Kalau di larutan elektrolit kuat, oh ternyata selain ada molekul H2O sebenarnya ya, ada H2O. Di situ tuh anggap aja kita punya yang NaCl. Di dalamnya terbentuk ion-ion. Ion-ionnya itu ada apa aja, Nana? Na+ dan Cl-. Nah, elektron-elektron, jadi listrik di dalam kimia itu disebutnya ya perpindahan elektron atau elektron yang bergerak.
elektron itu bergerak ketika ada muatan-muatan seperti ini. Nanti elektronnya bakal ke Na+, Cl, dan akhirnya terus-terusan gitu dari ion-ionnya ini. Sedangkan yang elektrolit lemah, menurut kalian kira-kira gimana? Anggapannya cuka deh. Di cuka berarti ada apa aja di dalam larutan cuka? CH3CO-, 1, H+, 2, CH3COH, dan itu saja ada H2O-nya. Oke? Jadi di sana tuh ada apa? Ada disebut molekulnya, atau yang larutan yang kita mau larutin itu dia itu enggak semuanya terdissolve, enggak terurai menjadi ion-ionnya. Nah itu tuh bisa menghambat pergerakan dari elektron itu. Jadi ya, kuat atau lemahnya itu sebenarnya bisa dilihat dari elektronnya itu mudah nggak sih gitu bergerak di sepanjang larutannya itu untuk dari elektroda satu ke elektroda yang lainnya. Oh ternyata dihambat sama adanya itu senyawa itu apa molekul maksudnya. Terus kalau di non elektrolit gimana? Ya udah berarti rata-rata tidak menjadi ion-ionnya kayak gula misalnya, tetap menjadi molekul gula. Oke, itu aja. Kira-kira untuk kesimpulannya gimana kelompok 1? Kesimpulannya, yang pertama apa? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya adalah NaOH, HCl, terus apa lagi tadi Pak? Loh, kok tanya Bapak? Lihat Pak, itu tabelnya. Nah, terus abis itu ada NaOH, HCl, NaCl. Sedangkan kalau larutan yang non elektrolit adalah larutan yang tidak menghantarkan listrik. Contohnya gula, air gula, terus aquades. Oke. Itu Pak. Oke, ada lagi kelompok 2 tambahannya? Terus tuh Pak. Untuk yang ini? Usahain menjawab tujuan praktikum kita ya. Jadi ada 3. Tadi itu udah ngebedain kelompok 1. Tidak semua larutan dapat mengantarkan arus listrik Pak. Yang dapat mengantarkan arus listrik namanya yang dapat itu namanya elektrolit. Kalau yang non elektrolit itu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Terus ada lagi nggak? Dari kelompok 1 ada tambahan lagi nggak? Kira-kira udah menjawab tujuan praktikum kita hari ini nggak? Kira-kira kesimpulan kalian? Yang 2 deh, coba untuk menentukan penyebabnya. Kenapa kira-kira kelompok 1? Adanya ion yang dalam air. Oke. Terus kalau misalnya nggak menyala? Jadi dia dalam bentuk molekul dan Oke. ion-ion. Kalau kelompok 2 dapat mengidentifikasi sifatnya. Kira-kira berarti sifatnya apa kalau yang non elektrolit sama yang elektrolit dari daya hantar listrik tadi, dari lampunya? Apa? Terang, menyala terang. Terus kalau yang non elektrolit tidak menyala. Sip, ayo berikan aplaus. Oke, kita sekarang udah selesai. Jangan lupa kalian untuk mengisi self dan peer assessment. Kalian nilai diri kalian sendiri dan juga teman-teman kalian satu kelompok yang ada di Google Classroom. Bapak udah ada. Sip ya? Kalau kayak gitu terima kasih banyak sudah mengikuti kelas Bapak pada hari ini. Gimana kalian? Senang? Senang. Oke, kimia mudah dan menyenangkan bukan? Saya Bapak catat yang bilang bukan. Oke, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Bangga dengan dia. Dah, itu aja. Terima kasih semuanya. Ngebakso. 1, 2, 3.